Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan memberikan materi mengenai pemecahan pembelajaran masalah siswa. Pada video kali ini berjudul Memberdayakan Kesepakatan Kelas. Saya Ika Yanti Soliha, saya dari SMA Negeri 1 Citerep. Pada video ini, yang pertama yang akan disajikan adalah deskripsi masalah. Kemudian yang kedua adalah akar masalah. Yang ketiga adalah alternatif solusi. Dan yang terakhir adalah hasil pemecahan masalah. Deskripsi masalah. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah masih kurang. Hal ini saya dapatkan ketika saya melakukan asesmen diagnostik, dan ternyata setelah saya melakukan asesmen formatif pada nilai hasil ulangan siswa sekitar sekitar 60% siswa di kelas tersebut hasil belajarnya masih kurang, sehingga saya mencari cara bagaimana meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sejarah tersebut. Di samping dengan berusaha untuk menemukan berbagai metode apa yang bisa membuat mereka menjadi semakin minat untuk belajar. Yang kedua adalah akar permasalahan. Akar permasalahannya yang pertama adalah satu, kurangnya konsentrasi pada saat belajar. Kemudian yang kedua, ketika diberikan banyak sekali pertanyaan pemantik, maka siswa mengalami slow respon. Artinya, kurangnya respon siswa dalam menjawab pertanyaan dalam belajar. Kemudian, jam belajar kurang, sehingga ketika saya melakukan proses diskusi, kemudian proses pembelajaran yang berbasis proyek, ya, banyak sekali ada materi-materi yang belum tersampaikan dengan baik. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan yang adalah saya membuat kesepakatan kelas. Jadi, alternatif solusi yang saya gunakan adalah yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Kemudian, alternatif solusi yang kedua adalah saya menerapkan ice breaking secara berkala. Artinya, agar pembelajaran tersebut tidak mengalami kejenuhan, maka sedapat mungkin ada ice breaking agar mereka bisa konsentrasi kembali untuk belajar. Kesepakatan kelas ini sangat bermanfaat. Kesepakatan kelas ini adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid, sehingga subjek pendidikan setiap pendapat itu perlu dihargai. Melalui kesepakatan kelas, anak-anak belajar tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah mereka buat. Jadi di sini, di awal murid-murid membuat kesepakatan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka memilih berdasarkan kebutuhan masing-masing, kebutuhan belajar dari masing-masing individu. Dan mereka juga sepakat bahwa kesepakatan yang mereka buat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya adalah hasil pemecahan masalah. Hasil pemecahan masalahnya yang pertama setelah dilakukan kesepakatan kelas adalah yang pertama adalah minat belajar, yaitu meningkatnya minat belajar siswa. Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin aktifnya mereka dalam berbagai aktivitas, yaitu aktivitas diskusi kelompok, kemudian tugas, ditunjukkan dengan semakin aktif dan juga mereka saling membantu. Kemudian yang kedua adalah pada asesmennya, yaitu meningkatkan hasil belajar. Kemudian berikutnya adalah pada nilai karakter, yaitu nilai karakter kerjasama dari hasil kesepakatan kelas tersebut meningkat. Jadi mereka bisa
saling mengingatkan apa-apa yang bisa dilakukan dan apa-apa yang bisa mereka hindari. Berikutnya yang menarik adalah di sini dengan adanya kesepakatan kelas adalah meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi demikian Bapak Ibu semua, saya memilih membuat kesepakatan kelas dalam pemecahan pembelajaran masalah siswa. Referensi yang saya gunakan adalah dari Ayo Guru Berbagi Kemdikbud dalam artikel kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua adalah artikel dari Pasundan Express yang berjudul Kesepakatan Kelas itu Solusi sebagai Mendisiplinkan Murid. Kemudian artikel yang berikutnya yang berjudul Mendisiplinkan Kelas dengan Kesepakatan Konsekuensi dan Reward. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.